Siluman Penjaga Rawa Hitam. Cerita horor mistis, penuh kutukan dan rahasia dari dunia siluman. Kabut turun perlahan dari langit, menyelimuti hutan yang membatasi desa kecil bernama Tumbang Karau. Tak ada orang berani berjalan ke arah timur setelah senja. Di sanalah terbentang rawa hitam. Tempat airnya tidak pernah jernih. Dan setiap bulan purnama selalu muncul cahaya kehijauan dari tengahnya, seolah ada kehidupan yang bergerak di bawah permukaan. Konon, di dasar rawa itu tinggal siluman perempuan penjaga dunia bawah air. Ia disebut Nyai Sira, sosok separuh manusia, separuh ular, yang dulu adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan roh air. Dahulu kala, ia dikutuk karena mencintai seorang manusia dan mengingkari perjanjiannya dengan para roh penjaga. Sejak saat itu, setiap manusia yang masuk ke wilayahnya dianggap sebagai pengganti kekasihnya yang hilang dan menjadi tumbal rawa. Tapi legenda hanyalah cerita bagi kebanyakan orang kota. Raka, mahasiswa pasca sarjana, jurusan antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu bersama dua rekannya. Sinta, ahli biologi air, dan Bimo, juru kamera yang merekam semua ekspedisi mereka untuk dokumenter ilmiah. Mereka ingin meneliti fenomena aneh di rawa hitam yang konon memancarkan sinar bioluminesensi tanpa sumber pasti. Penduduk desa memperingatkan mereka, terutama Mak Sanggul, perempuan tua penjaga pura kecil di tepi rawa. Kalian boleh meneliti, tapi jangan pernah sebut nama kalian di dekat air. Dan jangan jawab kalau ada yang memanggil dari seberang. Raka hanya tersenyum. Terima kasih, Nek. Kami hanya ingin ambil sampel air dan rekamannya. Namun, tatapan Mak Sanggul tetap tajam. Rawa itu bukan tempat mainan manusia. Nak, di sana, dunia tak lagi milik kalian. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di tepi rawa. Udara terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang bernafas dari bawah tanah. Sinta mencatat suhu, Bimo menyiapkan kamera malam, dan Raka menyalakan alat perekam gelombang sonar. Hening. Hanya terdengar suara serangga dan desiran angin. Lalu, dari kejauhan suara seruling terdengar lirih, lembut, mendayu, tapi menusuk jantung. Sinta berhenti menulis. Ra, kamu dengar nggak? Dengar. Mungkin suara burung malam. Namun, Bimo menggeleng. Itu bukan burung. It's a kayak. Manusia yang nyanyi pakai seruling. Ketika suara itu berhenti, kabut mulai menebal. Lampu senter mereka berkedip pelan. Dari era muncul bayangan samar seorang wanita berdiri di atas permukaan rawa. Rambut panjangnya basah, kulitnya memantulkan cahaya kehijauan, dan matanya menyala merah. Ia menatap ke arah mereka. Raka refleks mengarahkan senter, namun sosok itu lenyap. Hanya ombak kecil yang berputar di tengah rawa. Pagi hari berikutnya, mereka menemukan sisik perak menempel di lumpur tepi air. Bentuknya panjang, halus, dan berbau amis. Bimo yang mulai takut ingin pulang, tapi perahu mereka mendadak rusak. Balik mesin seperti digerogoti makhluk besar dari bawah. Raka memutuskan memperbaikinya malam itu. Tapi Sinta tidak bisa tidur. Ia mendengar langkah berat di luar tenda. Saat ia mengintip, terlihat bayangan sosok perempuan berkulit sisik berjalan perlahan di antara pohon bakau. Tubuhnya menjalar, tidak berjalan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak lendir hitam. Sinta menutup mulut menahan teriakan, tapi makhluk itu berhenti di depan tenda, berbisik pelan. Suaranya seperti gema di dalam air, pelan, tapi menusuk hati. Sinta menoleh ke arah Raka yang masih tertidur dan berusaha membangunkannya. Tapi ketika ia memegang pundaknya, kulit Raka terasa dingin seperti es. Ia terbangun mendadak, terengah. Kau dengar namaku dipanggil? Tanya Raka. Sinta mengangguk gemetar. Aku lihat dia, Ra. Perempuan itu. Jangan-jangan dia cuma halusinasi kita. Namun, malam berikutnya, Raka mendengar seruling itu lagi. Kali ini, lebih dekat. Ia mengikuti suara itu sendirian, menembus kabut, dan sampai di tengah rawa. Di sana,
Berdiri batu besar dengan ukiran wajah setengah manusia, setengah ular. Di bawah bata, air berputar membentuk pusaran hijau. Sebuah suara lembut memanggil, "Kau datang padaku, manusia. Aku tahu namamu, Raka." Dari pusaran air, muncul sosok perempuan bersisik. Wajahnya cantik, tapi menyeramkan. Matanya merah seperti bara. Dari pinggang ke bawah tubuhnya berubah menjadi ekor ular raksasa. "Aku Nyai Sira," katanya pelan. "Kau telah membuka gerbang yang lama tertutup. Dunia air merindukan darah manusia." Raka mundur, tapi tanah di bawahnya mencair, menjadi lumpur. Siluman itu mendekat, membelai wajahnya dengan tangan dingin seperti batu. "Aku dulu manusia juga. Aku dikutuk karena mencintai manusia. Kini aku harus menjaga gerbang dunia roh air dengan tumbal. Dan kau akan menggantikan kekasihku yang hilang." Sebelum Raka sempat berteriak, tubuhnya ditarik masuk ke air. Sinta dan Bimo mendengar suara jeritannya, lalu berlari ke rawa. Namun yang mereka temukan hanyalah senter dan alat perekam yang mengambang. Air di tengah rawa kini berwarna merah kehitaman. 3 hari berlalu. Penduduk desa menemukan Sinta dan Bimo, berlari ke arah kampung dalam. Keadaan linglung. Mereka hanya bisa berkata satu kalimat, "Dia masih hidup di bawah sana." Setiap malam setelah itu, penduduk mendengar suara seruling dari arah rawa. Kadang diikuti bayangan laki-laki muda berdiri di atas air, memainkan alat musik dari tulang, dengan ular putih melilit tubuhnya. Wajahnya samar, tapi banyak yang bersumpah sosok itu adalah Raka yang kini menjadi roh penjaga bersama Nyai Sira. Mak Sanggul hanya berbisik setiap kali mendengar suara itu. Rawa Hitam sudah punya penunggu baru, dan ia lapar akan nama manusia. Kini, setiap orang yang berani memanggil nama seseorang di dekat rawa akan mendengar jawabannya dari dalam. Kabut pelan, basah, dan tak terdengar seperti suara manusia. Konon, bila malam purnama tiba dan air berkilau hijau, 2 sosok muncul menari di atas permukaan air siluman, perempuan bersisik perak dan lelaki dengan mata kosong. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah roh penjaga rawa. Dan setiap tahun, mereka menunggu satu jiwa baru untuk menggantikan mereka di dasar air. Akhir dari kisah panjang, siluman penjaga rawa hitam.